dengan seorang wanita yang bernama Eun Yi. Saat itu, ia sedang berada di atas gedung sambil melihat-lihat pemandangan kota. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita tua yang mengajak Eun untuk bertemu di suatu restoran. Wanita tua ini bernama Byung Sik, di mana ia merupakan kepala pembantu rumah tangga dari keluarga kaya raya. Di sini ia akan menginterview Eun untuk menjadi pembantu di rumah orang kaya itu. Karena memang sebelumnya Eun sudah mengirimkan berkas lamaran pekerjaannya pada Byung. Setelah beberapa waktu mereka mengobrol, pada akhirnya Eun diterima untuk bekerja. Setelah itu, ia kemudian bergegas untuk pergi ke tempat kerjanya, di mana ia akan bekerja di suatu rumah untuk menjadi ART. Singkat cerita, Eun kemudian diperkenalkan kepada majikannya oleh Byung. Majikannya ini bernama Haera. Ia sendiri sedang hamil besar. 진짜 부르죠. 네, 진짜 그러네요. 제 녀석이 들어있어서 그래요. Di hari pertama kerjanya, Eun menyambut dan mengantarkan anak majikannya yang baru saja pulang dari sekolah. Bocil ini bernama Nami. Sementara itu, Nami juga terlihat senang akan kehadiran Eun di rumahnya, sebab Eun selalu menghiburnya. Di malam harinya terlihat suami Hera baru saja pulang dari kerjanya. Ia bernama Hun. Byung pun memperkenalkan Eun pada bosnya itu. Di malam berikutnya terlihat Eun yang sedang membereskan bak mandi sambil bergaya kuda-kudaan. Namun tiba-tiba saja Hun membuka pintu kamar mandinya. Ia melihat Eun yang sedang kuda-kudaan sambil membersihkan bak mandi itu. Sontak rudaannya pun berontak ingin menggali lubang, sebab adanya rangsangan antara mata Hun ke rudaannya yang melihat paha Eun. Pada suatu hari mereka pergi ke villa pribadi milik keluarga Hun untuk berlibur. Setelah sampai, mereka bersenang-senang di tempat tersebut. Di malam harinya saat Hera sudah tertidur, Hun masuk secara diam-diam ke kamar Eun. Ia memberikan Eun sebuah minuman tua. Pada akhirnya, tak lama kemudian mereka pun bermantap-mantap. Keesokan harinya mereka kemudian pulang kembali ke rumah. Beberapa hari kemudian terlihat Hun masuk ke kamar Eun pada malam hari. Pada akhirnya mereka pun bermantap-mantap kembali. Di sisi lain terlihat Byung yang sedang berjalan. Secara tak sengaja tiba-tiba saja ia mendengar suara ih. Karena penasaran ia kemudian mulai mencari sumber suara tersebut. Pada akhirnya ia mengetahui bahwa suara ih itu berasal dari majikannya dengan Eun yang sedang bermantap-mantap. Setelah kejadian-kejadian itu, Eun selalu mempercantik dirinya sebelum mengantarkan makanan kepada Hun. Sementara itu, Byung memperhatikan gerak-geriknya. Tanpa sepengetahuan Eun, Byung telah mengetahui semuanya. Keesokan harinya, Byung menemui seseorang di suatu tempat. Ternyata, orang tersebut merupakan mertuanya Hun dalam kurung garis miring ibunya Haera. Ibunya Haera ini bernama Siwo. Di pertemuan mereka ini, Byung menceritakan semua kejadian yang dia tahu tentang Hun dan Eun. Ia juga mengatakan bahwa Eun sedang hamil karena terlihat pada perubahan bentuk tubuhnya. Beberapa hari kemudian terlihat Eun yang sedang membersihkan sebuah lampu hias dengan sebuah tangga. Di sini juga terlihat Siwo dan Haera yang sedang berjalan turun ke lantai bawah. Ketika mereka akan turun, Siwo berpura-pura dirinya akan terjatuh hingga mendorong tangganya. Pada akhirnya Eun terjatuh. Setelah itu Eun kemudian dibawa ke sebuah rumah sakit. Di rumah, Siwo menceritakan kepada anaknya semua kejadian tentang Hun dengan Eun, di mana suaminya tersebut telah membuat Eun menjadi hamil. 뇌진탕에 엉치타박상에 찰과상. 그치만 다행히 다 가벼운 거고요. Sementara itu Byung pergi menjenguk Eun dan membawakannya sebuah bunga dan uang santunan dari Siwo. Tak lama setelah itu, Byung pun bergegas untuk pulang kembali. Di malam harinya, ia dimarahi oleh Haera karena Byung telah menceritakan masalah keluarganya kepada ibunya.
Keesokan harinya di rumah sakit terlihat Eun yang sedang bertemu dengan seorang dokter. Di sini dokter tersebut memberitahu Eun bahwa saat ini Eun sedang hamil. Mendengar hal itu, Eun pun menjadi terkejut. Ia kemudian bertemu dengan salah satu temannya. Di sini Eun meminta solusi dengan apa yang sedang terjadi kepadanya. Sementara itu, temannya mengatakan agar Eun merawat bayi itu dengan uang tabungan yang ia punya. Ia juga memberikan saran agar Eun segera keluar dari rumah majikannya. Karena menurutnya, bayi yang Eun kandung pasti akan digugurkan oleh keluarga Hun. Setelah itu, temannya kemudian mengantarkan Eun kembali ke rumah majikannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Eun diinterogasi oleh Haera dan dipaksa mengakui tentang apa yang telah ia lakukan dengan Hun. Pada akhirnya, Eun mengakui semuanya. Setelah itu, Haera pergi ke suatu tempat untuk membeli obat penggugur kandungan dan menukarkannya dengan obat si Eun. Pada suatu hari, setelah Eun meminum obat tersebut, ia mulai mengalami sakit pada perutnya, hingga membuat ia harus dilarikan ke sebuah rumah sakit. Saat di rumah sakit, Sio mengatakan pada dokter agar ia menggugurkan janin yang ada pada Eun. Setelah operasi itu selesai, Byung datang menemui Eun. Di sini Byung meminta maaf kepada Eun. Ia juga mengatakan bahwa semua yang telah terjadi pada Eun itu merupakan kesalahannya. Di mana Byunglah yang telah menceritakan tentang kehamilan Eun kepada Sio. Beberapa saat kemudian, Eun mengatakan bahwa ia harus melakukan pembalasan kepada keluarga Hun. Beberapa hari kemudian terlihat Haera yang telah melahirkan sepasang bayi kembar. Di sisi lain terlihat Eun yang sedang memotoran menuju ke rumah Hun untuk melakukan pembalasan. Setelah sampai di rumah Hun, ia disambut baik oleh Byung. Eun pun masuk ke dalam rumah dan menggendong anak tersebut. Ketika Hun melihat hal itu, ia langsung mengambil anaknya dan menyuruh Eun untuk keluar. Di akhir film terlihat keluarga Hun sedang berkumpul di suatu ruangan sambil siduru. Di sini Hera mengatakan kepada Byung siapa yang mengizinkan Eun untuk masuk ke rumah mereka. Akan tetapi Byung sendiri mengatakan bahwa ia akan berhenti bekerja dan keluar dari rumah itu. Tiba-tiba saja Eun muncul dari lantai atas. Ia kemudian memanggil Nami dan memberitahunya bahwa ayahnya telah menghamilinya, sedangkan neneknya telah menggugurkan kandungannya. Eun kemudian mengambil sebuah tali yang sudah disiapkan sebelumnya untuk melakukan bunuh diri di hadapan keluarga Hun.